Kumpulan hadits mengenai bulan puasa Ramadhan. 21. Tarawih pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat salat malam, baik pada bulan Ramadan atau selainnya. Hadis riwayat Bukhari No. 2013 3569, Muslim No. 738. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, semalam ada peristiwa pada diri saya, yaitu pada bulan Ramadan." Rasulullah bertanya, "Kejadian apa itu, Ubay?" Ubay menjawab, "Ada beberapa wanita di rumahku. Mereka berkata, kami tidak membaca Al-Quran, maka kami akan salat bersamamu." Lalu Ubay berkata, "Lalu aku salat bersama mereka sebanyak 8 rakaat, lalu aku witir." Lalu Ubay berkata, "Nampaknya Nabi ridha, dan dia tidak mengatakan apa-apa." Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnadnya No. 1801, Ibnu Hibban No. 2550. Imam Al-Haytsami mengatakan, sanadnya Hasan. Lihat Majma' Az-Zawaid Juz 2 hal 74. 22. Tarawih pada masa sahabat 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Serta tarawih 36 rakaat dan witir 3 rakaat. Pada masa sahabat, khususnya sejak masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya, manusia saat itu melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Dan telah sahih bahwa manusia salat pada masa Umar, Utsman, dan Ali sebanyak 20 rakaat. Dan itulah pendapat jumhur mayoritas ahli fikih dari kalangan Hanafi, Hambali, dan Daud. Berkata At-Tirmidzi, kebanyakan ulama berpendapat seperti yang diriwayatkan dari Umar dan Ali, dan selain keduanya dari kalangan sahabat Nabi, yakni sebanyak 20 rakaat. Itulah pendapat Ats-Tsauro, Ibnul Mubarak. Berkata Asy Syafi'i, demikianlah aku melihat manusia di Mekah, mereka salat 20 rakaat. Syaikh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1/206. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dari Yazid bin Ruman, dia berkata, dahulu manusia pada zaman Umar melakukan 23 rakaat. Dan Muhammad bin Nasr meriwayatkan dari Atta, dia berkata, aku berjumpa dengan mereka pada bulan Ramadan. Mereka salat 20 rakaat dan 3 rakaat witir. Fathul Bari 4/253. Beliau melanjutkan, Muhammad bin Nasr meriwayatkan dari jalur Daud bin Qais, dia berkata, aku menjumpai manusia pada masa pemerintahan Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, yakni di Madinah, mereka salat 39 rakaat dan ditambah witir 3 rakaat. Imam Malik berkata, menurut saya itu adalah perkara yang sudah lama. Dari Az-Zafarani, dari Asy Syafi'i, aku melihat manusia salat di Madinah 39 rakaat dan 23 di Mekah, dan ini adalah masalah yang lapang. Ibid 23. Orang yang sia-sia puasanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja.
Hadis riwayat Ahmad no. 9685, Ibnu Majah no. 1690, Ad-Darimi no. 2720. Syaikh Syuaib Al-Arnaud mengatakan, Hasan. Ta'liq Musnad Ahmad no. 9685. Syaikh Husain Salim Asad mengatakan, hadits ini sahih. Sunan Ad-Darimi no. 2720. Cet. 11407H. Darul Kitab Al-Arabi Beirut. 24. Boleh mencium istri, jika mampu menahan diri. Diriwayatkan dari Umar, radhiyallahu anhu. Suatu hari bangkitlah syahwat saya, lalu saya mencium istri, saat itu saya sedang puasa. Maka saya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, hari ini, aku telah melakukan hal yang besar. Aku mencium istri padahal sedang puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa pendapatmu jika kamu berkumur-kumur dengan air dan kamu sedang berpuasa? Sayyid Umar menjawab, tidak mengapa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu, kenapa masih ditanya? Hadis riwayat Ahmad no. 138, 372. Al-Hakim, Al-Mustadrak no. 1572. Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra no. 7808, 8044. Ibnu Khuzaimah no. 1999. Hadits ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Mustadrak Al-Sahihain no. 1572. Syaikh Syuaib Al-Arnaud mengatakan isnadnya sahih sesuai syarat Imam Muslim. Lihat Ta'liq Musnad Ahmad no. 138. Syaikh Al-Azami, Tahqiq Sahih Ibnu Khuzaimah no. 1999. Hadits di atas menerangkan bahwa mencium istri dan berkumur-kumur hukumnya sama, yakni boleh. Kecuali berlebihan hingga bersyahwat, apalagi mengeluarkan air mani. Dari Abu Salamah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium sebagian istrinya, dan dia sedang puasa. Dan aku juga berpuasa. Aku, Abu Salamah, berkata kepada Aisyah, apakah pada puasa wajib atau sunnah? Beliau menjawab, pada semuanya, baik puasa wajib dan sunnah. Hari, Ibnu Hibban no. 3545. Syaikh Syuaib Al-Arnaud mengatakan hadits ini sahih. Sahih Ibnu Hibban bitartib Ibni Balban no. 3545. 25. Berpuasa ketika safar, diberikan pilihan antara tetap berpuasa atau berbuka. Tergantung kekuatan orangnya. Dari Hamzah bin Amru Al-Aslami radhiyallahu anhu, katanya, wahai Rasulullah, saya punya kekuatan untuk berpuasa dalam safar. Apakah salah saya melakukannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah ruqyah, keringanan dari Allah. Barang siapa yang mau mengambilnya, yakni tidak puasa, maka itu baik. Dan barang siapa yang mau berpuasa, maka tidak ada salahnya. Hadis riwayat Muslim no. 1121. Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra no. 7947. Ibnu Khuzaimah no. 2026. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada tahun Fat penaklukan menuju Mekah pada saat Ramadan. Dia berpuasa hingga sampai pinggiran daerah Ghanim.
manusia juga berpuasa bersamanya. Dikatakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, nampaknya manusia kepayahan berpuasa." Kemudian beliau meminta segelas air setelah asar, lalu beliau minum, dan manusia melihatnya. Maka sebagian manusia berbuka, dan sebagian lain tetap berpuasa. Lalu, disampaikan kepadanya bahwa ada orang yang masih puasa. Maka beliau bersabda, "Mereka durhaka." Hadis riwayat Muslim No. 1114, Ibnu Hibban No. 2706, An-Nasai No. 2263, At-Tirmidzi No. 710, Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra nomor 7935. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkritik orang yang berpuasa dalam keadaan safar dan dia kesusahan karenanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah dalam perjalanannya. Dia melihat seseorang yang dikerubungi oleh manusia. Dia nampak kehausan dan kepanasan. Rasulullah bertanya, "Kenapa dia?" Mereka menjawab, "Seseorang yang puasa." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan safar." Hadis riwayat Muslim No. 1115. Jika diperhatikan berbagai dalil ini, maka dianjurkan tidak berpuasa ketika dalam safar. Apalagi perjalanan diperkirakan melelahkan. Oleh karena itu, para imam hadits mengumpulkan hadits ini dalam bab tentang anjuran berbuka ketika safar atau dimakruhkannya puasa ketika safar. Contoh, Imam At-Tirmidzi membuat bab ma'aja'a fi karahiyati as-saum fi safar. Hadits tentang makruhnya puasa dalam perjalanan. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah menuliskan dalam sahihnya bab tentang kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penamaan berpuasa saat safar adalah durhaka tanpa menyebut alasan penamaan mereka dengan nama ini. Sebagian ulama menyangka bahwa berpuasa ketika safar adalah tidak boleh karena hadits ini. Tetapi, jika orang tersebut kuat dan mampu berpuasa, maka boleh saja dia berpuasa sebab berbagai riwayat menyebutkan hal itu. Seperti riwayat Hamzah bin Amru al-Aslami radhiyallahu anhu di atas. Ini juga dikuatkan oleh riwayat lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, "Tidak ada kesulitan bagi orang yang berpuasa dan tidak ada kesulitan bagi yang berbuka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpuasa dalam safar dan juga berbuka. Hadis riwayat Muslim No. 1113. Dari Ibnu Abbas juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan pada Ramadan. Dia berpuasa hingga sampai Asfan. Kemudian dia meminta sewadah air dan meminumnya siang-siang. Manusia melihatnya, lalu dia berbuka hingga masuk Mekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maka Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan berbuka. Barang siapa yang mau, maka dia puasa, dan bagi yang mau buka maka dia berbuka. Ibid. Dengan mentaufik memadukan berbagai riwayat yang ada ini, bisa disimpulkan bahwa anjuran dasar bagi orang yang safar adalah berbuka. Namun, bagi yang kuat dan sanggup untuk berpuasa, maka boleh saja berbuka atau tidak berpuasa sejak awalnya. Namun bagi yang sulit dan lelah, maka lebih baik dia berbuka saja. Wallahu a'lam.